Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian pagi ini? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran akidah akhlak di bab ketiga, yaitu Ayo Bertaubat. Setiap manusia pasti pernah melakukan salah dan dosa. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang luput dari dua hal tersebut. Karena itu Allah membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi hamba yang sadar diri dan menyesali kesalahan yang pernah dilakukannya. Dalam hadis Nabi disebutkan, Kullu bani adama khoto' wa khairu khoto'ina tawwabun, yang artinya setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat dari kesalahannya. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang taubat yang meliputi pengertian dari taubat, syarat-syarat dari taubat, hakikat taubat, kedudukan taubat, dan juga keutamaan dari taubat. Pertama, kita bahas tentang pengertian taubat dulu ya. Taubat secara bahasa berasal dari bahasa Arab tawaba yang berarti kembali. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Kemudian, kita bahas lagi hakikat dari taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal dari taubat. Lalu, apa aja ya kira-kira syarat dari taubat? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, syarat taubat itu ada 3, yaitu menyesali, meninggalkan kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Taubat ini harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda. Adapun syarat-syarat taubat yang lain adalah Islam, menyesali dosanya, menyadari kesalahannya, ikhlas dalam melakukannya, mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian juga menutupi kesalahan dengan amal soleh sebelum ditutup masa taubat, yaitu sebelum nyawa berada di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat, memperbanyak membaca istighfar, dan harus ada pernyataan bebas dari orang yang dirugikan apabila dosa yang kita buat ini berhubungan dengan orang lain atau manusia lain. Kemudian, kedudukan taubat itu sendiri. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib karena dalil Al-Quran dan As-Sunnah telah mendukung atas wajibnya melakukan taubat. Taubat sesungguhnya itu adalah taubat nasuha, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang akan datang. Kemudian ada beberapa keutamaan dari taubat ini. Di antaranya, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Taubat juga merupakan sebuah keberuntungan. Taubat juga merupakan digantinya berbagai kejelekan dan berbagai macam kebaikan. Taubat menjadi sebab-sebab diterima amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Taubat juga menjadi sebab mendapatkan ampunan dan juga rahmat. Taubat juga bisa menjadi sebab untuk meraih berbagai macam kebaikan. Taubat merupakan sebab turunnya barokah dari langit serta bertambahnya sebuah kekuatan. Taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Kemudian Allah juga akan menghapus dosanya seolah-olah dia tidak berdosa. Menjadi sebab hati menjadi bersih dan bersinar. Kemudian taubat juga akan menjadikan motivasi seseorang untuk amar ma'ruf nahi munkar, beramal soleh, hidup jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab. Demikianlah bahasan kita tentang taubat.
di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.